Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya yang menonton video ini dan salam hormat juga untuk kepada dosen pengampu mata kuliah HKI dan Hukum Pajak yaitu ada Pak Asep, Bu Meti, dan juga Bu Anissa. Pada kali ini, saya Stefani dari PPKNA Angkatan 2020 akan membahas materi terkait nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP eh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal Nomor 1, pengertian NPWP diartikan sebagai tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, pemungut pajak, masing-masing punya hak dan kewajiban yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ada dasar hukum pendaftaran dan penerimaan NPWP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 garis miring PMK titik 03 garis miring 2012 tentang jangka waktu terhadap pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian di sini ada prosedur pembuatan NPWP. Wajib pajak membuat akun pada web erek.pajak.go.id dilanjutkan dengan mengisi formulir registrasi secara lengkap. Jika input data keseluruhan sudah selesai, wajib pajak dapat mengirimkan formulir tersebut ke KPP dengan cara mengklik tombol daftar. Dalam waktu 14 hari kerja, KPP akan menerima dokumen tersebut. Apabila belum diterima, maka permohonan tersebut tidak dianggap tidak ada. Setelah KPP menerima dokumen, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS maksimal 1 hari kerja. Setelah penerbitan BPS, KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar. Kartu NPWP dan SKT selanjutnya akan disampaikan kepada WP melalui pos dengan alamat yang tertera pada dokumen yang diterima KPP. Kemudian ada jangka waktu pendaftaran NPWP, wajib pajak bagi orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan dirinya paling lambat yaitu 1 bulan setelah usaha tersebut dijalankan. Wajib pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki dan tidak menjalankan usaha apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan telah melebihi PTKP setahun, wajib untuk mendaftarkan dirinya paling lambat di akhir bulan berikutnya. Nah, kemudian ada jenis NPWP. Yang pertama, NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi. Yang pertama adalah memiliki penghasilan dari pekerjaan, pekerjaan bebas dari usaha. Kemudian bukan hanya dari pribadi nih teman-teman semuanya, tapi ternyata badan juga ada. Maksudnya NPWP badan itu apa? NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti badan milik pemerintah, badan milik swasta. Nah, di sini juga ada manfaat dan fungsi NPWP. NPWP itu yang tadi udah dijelasin ya. NPWP merupakan identitas wajib pajak yang memiliki banyak manfaat nih. Misalnya untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan. Sedangkan fungsi NPWP, urusan perpajakan adalah yang sebagai berikut, sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan, yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Jadi, bila biaya pajak yang akan kita bayar, misalnya lebih daripada yang biasa kita bayar, sudah pasti nih kita berharap untuk duitnya itu kembali. Nah, ya, secara sederhana ini disebut restitusi pajak untuk mengurus prosesnya. Nah, siapa yang wajib memiliki NPWP? Yang pertama itu orang pribadi. Semua warga mempunyai penghasilan, khususnya di atas rata-rata wajib pajak memiliki NPWP, bahkan wanita yang sudah menikah pun akan dikenai pajak secara terpisah. Hal tersebut karena memiliki kehidupan yang terpisah berdasarkan keputusan dari hakim. Nah, terus sudah gitu, adanya penghendakan secara tertulis berdasarkan dari perjanjian pada pemisahan penghasilan dan harta, memilih dalam melaksanakan hak dan juga memenuhi semua kewajiban pajak yang dilakukan secara terpisah dari suami walaupun tidak terdapat adanya perjanjian dari pemisahan penghasilan dan harta.
Kemudian ada wajib pajak badan, maksudnya memiliki kewajiban dalam perpajakan yang membayarkan pajak, memotong dan memungut pajak yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, itu tadi ya teman-teman, video terkait dengan materi pajak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga video ini juga dapat memenuhi tugas mata kuliah HKI dan hukum pajak. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.